Bab 2726, Disosiasi. Julian melarikan diri, tetapi Rohan tidak pergi. Dia datang ke Akademi Dewa Surgawi untuk menyelidiki urusan Istana Dewa Tertinggi dan mencari tahu apakah Istana Dewa Tertinggi itu benar-benar ada. Bertemu Julian di sini adalah suatu kecelakaan. Dia muncul di depan gerbang aula utama Akademi Dewa Surgawi. Auranya telah menghilang, dan tanpa tekanan ini, orang kuat lainnya di Akademi Dewa Surgawi merasa jauh lebih baik. Guanlan melirik para ahli lain dari Akademi Dewa Surgawi dan berkata, "Kalian mundur dulu." Ya. Sufyan, Karam dan makhluk lain yang bertanggung jawab atas Akademi Dewa Surgawi pergi satu demi satu. Rohan berjalan memasuki aula. Guanlan mengikutinya. Hanya ada dua orang di aula itu. Rohan duduk, melirik Guanlan, dan bertanya dengan tenang, "Alasan aku tidak pergi adalah karena aku ingin bertanya kepadamu tentang Istana Dewa Tertinggi. Kamu bilang kamu telah diajar oleh orang-orang kuat dari Istana Dewa Tertinggi, jadi kamu pasti tahu banyak tentang Istana Dewa Tertinggi, kan?" Mendengar ini, Guanlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Meskipun saya telah menerima bimbingan dari para master di Supreme Divine Mansion, saya tidak tahu banyak tentang Supreme Divine Mansion. Saya hanya tahu bahwa Supreme Divine Mansion penuh dengan master, dan Master Supreme Divine Mansion adalah master alam pelupa tertinggi sejati. Alamnya telah melampaui segalanya dan pemahaman kultivasi para praktisi saat ini mencapai alam yang luar biasa." Guanlan mulai berbicara omong kosong. Dia mengatakan beberapa hal yang tidak jelas berdasarkan Julian. Mengenai di mana Istana Ilahi Tertinggi berada, aku belum pernah ke sana, jadi aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Julian hampir terbunuh di kehidupan sebelumnya, lalu bereinkarnasi ke dalam Supreme Divine Mansion dan menjadi putra suci dari Supreme Divine Mansion. Mendengar ini, Rohan mengerutkan kening. Jika ini benar, maka Supreme Divine Mansion benar-benar eksistensi yang tak tergoyahkan. Jika Julian diganggu, itu akan menjadi bencana besar bagi klan bulu. Namun, kematian 36 penjaga rahasia klan bulu telah menyebar ke seluruh dunia gelap dan ke banyak ras primitif. Jika klan bulu tidak meminta penjelasan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia gelap? Dia berpikir keras. Dia merasa tidak dapat mengambil keputusan dalam masalah ini, jadi dia harus kembali ke suku, melapor kepada pemimpin klan, dan membiarkan pemimpin klan mengambil keputusan. Patria klan bulu, Santo Tianzun, yang berada di tingkat kesempurnaan agung, telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan itu adalah pengasingan yang mati. Ia tidak akan keluar sampai mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi. Bahkan Rohan pun belum bertemu dengan patriark tersebut selama beberapa waktu. "Apa hubungan antara Putri Es dan Julian dari Istana Dewa Tertinggi?" tanya Rohan. "Bagaimana aku tahu?" Guanlan merentangkan tangannya dan berkata, "Karena hubungannya dengan Istana Ilahi Tertinggi, aku mengizinkan Julian berlatih di Akademi Dewa Surgawiku. Lagi pula, kultivasinya rendah, dan justru karena hubungannya dengan Istana Ilahi Tertinggi, Akademi Dewa Surgawiku memberikan pengecualian dan mengizinkannya menjadi sesepuh." Klan bulu tidak tahu bahwa Guanlan juga berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya di Tanah Suci Klan Es. Saat itu, Guanlan tidak memperlihatkan keahlian uniknya dalam pertarungan sungguhan, ia juga tidak memiliki aura seperti sekarang, jadi bahkan klan bulu tidak mengetahui keberadaannya. Guanlan berkata dengan acuh tak acuh, "Pavilion Tianji sangat misterius dan kuat. Mantan Master Pavilion Tianji juga menyebut dirinya Dewa Kegelapan. Mungkin Pavilion Tianji mengetahui keberadaan Istana Ilahi Tertinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumumkan daftar kekuatan supernatural dan menjadikan 3 elemen kembali ke satu milik Julian sebagai yang teratas." Sambil berbicara, dia melirik Rohan dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan tingkat kultivasi Julian, kemampuan magis yang diciptakannya dapat menekan ras yang tak terhitung jumlahnya di dunia gelap dan ribuan alam, dan menjadi nomor 1 dalam daftar kemampuan magis?" Mendengar ini, Rohan sedikit tertegun dan berkata, "Maksudmu, 3 elemen kembali ke satu ini berasal dari Istana Ilahi Tertinggi?" Guanlan mengangguk pelan dan berkata, "Ya, pokoknya, aku tidak percaya Julian, dengan tingkat kultivasinya saat ini sebagai mendiang Tianzun kecil, bisa menciptakan keterampilan seunik itu. Ngomong-ngomong, konon saat dia melakukan 3 elemen kembali menjadi satu di arena klan bulu, dia berada di alam dominasi. Bisakah alam dominasi menciptakan kekuatan magis seperti itu? Bisakah ia mengendalikan kekuatan masa lalu dan masa depan?" Setelah mendengar ini, Rohan juga berpikir keras. Jika Anda pikirkan baik-baik, hal itu tampaknya benar. Jika Julian tidak memiliki eksistensi Supreme Divine Mansion di belakangnya, bagaimana dia bisa menguasai keterampilan unik dan kekuatan magis seperti itu? Ada banyak sekali ras primitif di dunia gelap. Dunia gelap memiliki sejarah panjang, dan selama periode ini banyak sekali orang kuat dan banyak sekali kekuatan magis yang lahir. 3 elemen yang kembali menjadi satu dapat menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan supernatural dan keterampilan rahasia, tentu saja karena berasal dari Istana Ilahi Tertinggi. Namun, pemilik Supreme Divine Mansion adalah keberadaan yang tabu. Bahkan Pavilion Tianji tidak berani mengumumkannya, sehingga diumumkan bahwa itu diciptakan oleh Julian. Ketika saya memikirkannya dengan cara ini, segalanya menjadi jelas. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin tidak rela Rohan melakukannya. Klan bulu telah mendominasi dunia gelap selama bertahun-tahun, dan kini muncullah rumah ilahi tertinggi yang lebih kuat.
Ini bagaikan batu besar yang menekan dadanya dan klan bulu. Apakah ada hal lain yang ingin kau ketahui? Tanya Guanlan dengan tenang. Rohan menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu tahu asal-usul penjaga di samping Julian? Siapa? Guanlan sedikit tertegun. Artinya, kita harus mengambil tindakan terhadap putra suci klan kita dan membunuh orang-orang kuat di antara 36 pengawal rahasia klan kita, tanya Rohan. Aku tahu sedikit. Guanlan berpikir sejenak dan berkata, dia dulunya adalah makhluk dari klan api. Bertahun-tahun yang lalu, dia cukup terkenal, tetapi kemudian dia bergabung dengan Supreme Divine Mansion dan menghilang ke dunia gelap. Meskipun, Guanlan berpisah dari Julian sebelum Julian pergi ke klan api. Namun, ia telah mendengar tentang pertempuran sebelumnya, yang terkenal di dunia gelap. Ia juga mengetahui bahwa seorang pria kuat dari klan api yang beraksi. Ia juga melihat rekaman yang dirilis dan mengetahui bahwa pria kuat dari klan api tersebut mengaku sebagai pelindung Julian. Dia juga mengikuti ini untuk menipu Rohan. Mengenai rinciannya, dia tidak tahu, jadi dia tidak banyak bicara. Kalau tidak ada urusan, silakan kembali. Guanlan menyuruhnya pergi dan berkata pelan, baumu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Rohan berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih sudah memberitahuku. Sampai jumpa lagi. Setelah meninggalkan beberapa kata, Rohan menghilang. Setelah dia pergi, Guanlan menghela napas lega. Untungnya, anak ini larinya cepat. Kalau dia tidak lari, bahkan jika kita bisa menyelamatkannya, Akademi Dewa Surgawi akan berada dalam masalah. Setelah banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi merasakan aura Rohan telah menghilang, mereka muncul di aula satu demi satu. Guru. Dekan tua. Banyak orang kuat berbicara satu demi satu. Guanlan terdiam sejenak dan berkata, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, tapi lebih baik tidak bertanya apa-apa sekarang. Ribuan alam dan bahkan dunia gelap akan berada dalam kekacauan. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan ranah kultivasi sesegera mungkin. Aku telah mendapatkan catatan Dao asal Julian. Aku akan menyimpan catatan Dao asal di perpustakaan sutra. Siapapun yang telah berkontribusi pada akademi dapat mempraktikkan catatan Dao asal. Dan, Guanlan berpikir sejenak dan melanjutkan, identitas Julian telah terbongkar. Dia punya banyak musuh. Akademi Dewa Surgawi kita harus memutuskan semua hubungan dengan orang-orang kuat dan pasukan yang berpartisipasi dalam pertempuran di puncak awan tertinggi di masa lalu. Jangan pernah berhubungan dengan mereka. Dengan potensi Julian, tak lama lagi dia akan kembali untuk melunasi semua dendam dan menegakkan kembali aturan di berbagai alam. Bab 2727, pergi ke markas besar Pavilion Tianji. Julian sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin membersihkan ribuan pesawat dan bahkan pesawat pusat dan menetapkan beberapa aturan baru. Saat itu Guanlan mengira dia sedang melamun. Namun, sejak ia pergi ke dunia gelap, ia menyaksikan kengerian Julian dan bakat serta kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Ia percaya pada Julian dan percaya bahwa ia akan menulis ulang aturan. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa hari ini tidak akan terlalu jauh. Ada gaya yang tak terhitung jumlahnya di bidang pusat. Kekuatan-kekuatan ini muncul dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dunia gelap jarang muncul di alam pusat, hampir semua hal di alam pusat berada di bawah kendali beberapa ras kuat di dunia gelap. Jika Julian ingin menata ulang pesawat pusat, hal itu akan memengaruhi kepentingan beberapa ras primitif di dunia gelap. Ini berarti Julian akan berhadapan langsung dengan ras-ras primitif ini, dan akan terjadi kekacauan. Yang bisa dilakukannya hanyalah memastikan bahwa Akademi Dewa Surgawi tidak terlibat dalam kekacauan ini. Catatan Dao asal. Setelah mendengar ini, banyak orang kuat di Akademi Dewa Surgawi merasa gembira. Namun, Guanlan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghilang di aula. Dunia gelap, di suatu tempat. Julian mengubah penampilannya, menyembunyikan auranya, dan dengan cepat bergerak melalui dunia gelap. Kali ini dia menggunakan Grid Boundary Breaking Talisman secara terus-menerus dan berhasil melarikan diri. Jaraknya saat ini dari alam pusat terlalu jauh. Jika ia bepergian dengan tingkat kultivasinya saat ini, entah berapa kali ia akan kembali ke alam pusat. Ia tak punya pilihan selain menggunakan jimat penembus batas agung untuk bepergian lebih cepat. Akan tetapi, dia hanya memiliki beberapa jimat pendobrak batas besar yang tersisa. Terlebih lagi, jimat penembus batas agung jenis ini sangat langka. Hanya orang-orang kuat di atas tingkat Saint Tianzun yang dapat menyempurnakannya. Mereka juga haruslah orang-orang kuat yang dapat mengendalikan kekuatan ruang, dan banyak material langka yang dibutuhkan selama proses pemurnian. Julian sekarang bergegas kembali untuk menemukan Pangu dan yang lainnya dan mengirim mereka ke alam tak berujung dengan selamat terlebih dahulu. Selain itu, ia harus terus menstabilkan formasi dan terus menyembunyikan bidang tak berujung itu agar tidak dapat ditemukan. Setelah menggunakan beberapa simbol pemecah batas, ia mendekati bidang pusat dan kemudian bergegas menuju lokasi area tak berujung. Setelah menunggu di sini beberapa saat, dia akhirnya bertemu Pangu dan yang lainnya. Julian tidak menjelaskan terlalu banyak dan membawa mereka kembali ke alam tak berujung. Setelah membawa mereka kembali, Julian memberi mereka beberapa instruksi singkat dan kemudian pergi dengan cepat. Ketika dia kembali kali ini, dia bahkan tidak pergi menemui putrinya.
Ia meninggalkan alam tak berujung dan muncul di luarnya. Kemudian, ia mengatur formasi lagi dan menyembunyikan alam tak berujung itu lagi. Dengan prasasti yang dimilikinya sekarang, bahkan orang kuat setingkat Sentiansen pun tak akan mampu menemukan alam tak berujung itu. Akan tetapi, yang tidak diketahuinya adalah bahwa Chaos Sape berasal dari Endless Plane. Dewi Keabadian Chaos Sing mengetahui lokasi alam tanpa akhir. Meskipun tersembunyi, selama Dewi Keabadian kembali ke tempat ini dan meluangkan waktu untuk berpikir, ia masih dapat menemukan alam tanpa akhir. Peri abadi ini membawa banyak masalah bagi Julian di masa depan. Setelah Julian selesai melakukan semua ini, dia segera pergi dan menuju dunia gelap untuk menemukan Dara dan yang lainnya dan bersatu kembali dengan mereka. Dia tiba di lokasi yang disepakati dan pergi ke Paviliun Tianji. Paviliun Tianji, cabang. Bagaimana? Apakah semuanya sudah beres? Begitu Julian muncul, Sarah tidak sabar untuk bertanya. Julian duduk dan berkata, begitu aku tiba di Akademi Dewa Surgawi, Tetua Agung Klan Bulu, Rohan, muncul. Aku baru bisa kabur setelah menggunakan jimat penghancur agung. Aku tidak tahu apakah pendiri Akademi Dewa Surgawi, Guanlan, bertarung dengan Rohan setelah aku kabur. Aku tidak tahu apakah Akademi Dewa Surgawi terlibat. Julian juga memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia benar-benar tidak ingin menyeret Akademi Dewa Surgawi ke dalam masalah ini karena dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, siapa yang bertanggung jawab atas makhluk hidup di sini? Tanya Julian. Ini aku. Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk. Ia tampak berusia 40-an, mengenakan jubah putih, dan tampak sangat anggun. Ia tersenyum dan berkata, Julian, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku menerima kabar dari markas Paviliun Tianji bahwa Rohan muncul setelah kau muncul di Akademi Tiansen, tetapi setelah kau melarikan diri, Rohan juga pergi, dan tidak ada pertempuran yang terjadi di Akademi Tiansen. Mendengar ini, Julian menghela napas lega. Fakta bahwa Paviliun Tianji mampu menyampaikan berita tersebut ke markas dalam waktu sesingkat itu, dan kemudian markas meneruskannya, sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya jaringan intelijen Paviliun Tianji. Mungkin ada murid-murid Paviliun Tianji di dalam Akademi Tiansen. Perkenalkan, nama saya Malio. Pria parubaya itu berbicara dengan senyum cerah di wajahnya. Markas besar telah mengirim pesan. Jika Anda ingin pergi ke markas besar, saya akan menunjukkan jalannya. Kapan Anda berencana pergi ke markas Paviliun Tianji? Langsung. Julian berdiri dan berkata. Kini, identitasnya telah terbongkar. Meskipun ia kembali menyembunyikan informasi itu, ia masih khawatir klan bulu dan ras lain akan mengetahui tentang alam tak berujung dan hubungannya dengan Sarah. Dalam kasus ini, dunia bawah akan terlibat. Dia harus mendapatkan prasasti asli dari 3 suku yang tersisa dari 5 elemen sesegera mungkin, mempraktikkan mantra 5 elemen, dan menyembuhkan Milan. Begitu Milan pulih, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang klan manapun di dunia gelap. Oke. Jelas dan tidak rumit. Mari ikut saya. Malio memanggil sebuah pesawat udara kecil dan menaikinya terlebih dahulu, diikuti oleh Julian dan yang lainnya. Kapal udara itu bergerak maju dengan cepat, melintasi dunia gelap dengan cepat, dan terus-menerus melakukan lompatan ruang angkasa. Setiap lompatan setara dengan jarak yang ditransmisikan oleh jimat kecil penembus batas. Tak lama kemudian, Julian merasakan ada sesuatu yang salah. Bukankah kita akan pergi ke markas Paviliun Tianji? Kenapa kita muncul di tepi bidang tengah? Kalau kita maju terus, kita akan sampai di bidang tengah, tanya Julian. Malio tersenyum dan berkata, siapa yang menetapkan bahwa markas Paviliun Tianji-ku berada di dunia gelap? Markas Paviliun Tianji-ku berada di alam pusat. Satu-satunya orang yang mengetahui lokasi markas Paviliun Tianji-ku adalah makhluk-makhluk yang bertanggung jawab dari ras-ras primitif utama di dunia gelap. Petik 2. Julian terkejut. Dia adalah pendiri Supreme Cloud di kehidupan sebelumnya. Dia pikir dia sangat mengenal dunia pusat, tetapi dia tidak tahu bahwa ada badan intelijen yang begitu mengerikan tersembunyi di dunia pusat. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Kapal udara itu memasuki bidang pusat dan kemudian memasuki alam semesta yang bahkan Julian pun tidak tahu namanya. Alam semesta ini sangat rendah. Aura orang kuat manapun tidak dapat dirasakan. Orang terkuat hanya berada di alam dewa leluhur. Namun, setelah memasuki alam semesta, Malio membimbing mereka melewati lapisan demi lapisan formasi. Saat mereka melewati formasi-formasi tersebut, ruang ini menjadi semakin stabil. Tak lama kemudian, hamparan tanah pegunungan yang suci tampak di depan mata kami. Ini markas Paviliun Tianji-ku. Malio memandang tanah gunung suci di depannya dan berkata, kalau dihitung-hitung, aku sudah lama tidak kembali ke markas. Kalau bukan karenamu kali ini, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali ke markas. Pikiran spiritual Julian bocor keluar, tetapi pikiran spiritualnya tidak bisa bocor sama sekali. Paling-paling, hanya bisa menyebar beberapa kilometer sebelum dihalangi oleh kekuatan yang dahsyat. Dia terkejut lagi. Ayo pergi. Malio turun dari pesawat udara. Kemudian dia membawa Julian dan yang lainnya menuju tanah gunung suci di depan. Bab 2728, Dunia Penjara. Markas besar Paviliun Tianji terletak di alam semesta yang tidak diketahui di bidang pusat. Setelah tiba di kantor pusat Paviliun Tianji,
Julian dapat melihat rumah-rumah dibangun satu demi satu di tanah gunung suci di depan. Ada banyak makhluk terbang di langit. Julian sangat penasaran siapa pendiri Paviliun Tianji dan seberapa hebatnya dia hingga mampu menciptakan kekuatan yang begitu menakutkan. Ia memandang Malio, yang kali ini memimpin jalan, dan bertanya, bagaimana sejarah Paviliun Tianji? Sudah berapa lama berdiri? Malio tidak banyak bicara tentang ini, dia hanya tersenyum. Dia membawa Julian dan yang lainnya ke Gunung Suci dengan bangunan di puncak gunung. Setelah Ming membawa Julian dan yang lainnya ke aula utama, dia pergi. Julian dan yang lainnya sedang berkomunikasi di aula utama. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Mereka menoleh ke arah asal suara dan melihat seorang pria berjalan masuk. Pria itu tampak sangat muda, seperti orang biasa berusia 30-an. Ia berpakaian sangat kasual dan tidak berambut, melainkan botak. Julian dan yang lainnya memusatkan perhatian pada pria botak itu. Pria botak itu datang dan langsung duduk di kursi pertama di aula. Ia menyilangkan kaki, menatap Julian dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan, saya Wakil Ketua Paviliun Tianji, nama saya Antonin." Antonin menatap Julian sambil tersenyum dan berkata, "Julian, aku sudah lama mendengar nama besarmu." Julian juga menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Julian memberi salam kepada Wakil Master Paviliun. Antonin terdiam sejenak dan berkata, "Jangan malu-malu. Aku tahu kau datang ke sini untuk mendapatkan informasi. Paviliun Tianjiku bisa memberimu informasi 2 kali lipat secara gratis. Katakan padaku, apa yang ingin kau ketahui?" Julian juga berkata langsung ke intinya, "Saya ingin tahu di mana prasasti asli dari 3 ras primitif emas, kayu, dan tanah berada." Duduk dan bicara. Antonin memberi isyarat kepada Julian untuk duduk terlebih dulu. Julian duduk. Sarah duduk di sebelahnya, Dara dan Rula juga duduk. 3 ras primitif emas, kayu, dan tanah. Antonin mendesah. Ia menatap Julian dan berkata, dalam sejarah dunia gelap, selalu ada pertempuran, perang, dan kekacauan. Salah satu kekacauan itu sangat besar, yang menyebabkan perombakan besar-besaran dunia gelap dan kebangkitan 4 klan gelap kuno. Julian juga mendengar tentang kerusuhan sipil di dunia gelap. Sebelumnya, keempat klan gelap kuno bukanlah penguasa dunia gelap. 4 klan gelap kuno bangkit berkuasa setelah kekacauan itu. Julian tidak tahu mengapa wakil kepala Paviliun Tianji, Antonin, berkata demikian, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan 3 prasasti klan yang sedang saya cari? Ya, itu penting. Antonin berkata, kekacauan itu melanda seluruh dunia yang gelap. Kekacauan itu membagi dunia menjadi 2 kubu. Kedua kubu berusaha mendapatkan sekutu. Pada akhirnya, semakin banyak kekuatan dan ras yang terlibat. Julian mendengarkan dengan saksama. Antonin melanjutkan, dalam kekacauan itu, kubu yang dipimpin oleh 4 klan gelap kuno meraih kemenangan, dan para prajurit yang kalah semuanya dipenjara. Di penjara, Julian tercengang. Bahkan Dara dan Rula mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena benda-benda ini sangat kuno. Bahkan jika Dara adalah putri klan Es, dia tidak tahu. Bahkan jika Rula adalah dewa surgawi suci, dia belum pernah mendengarnya. Ini adalah rahasia, dan sangat sedikit makhluk hidup yang mengetahuinya. Ya, mereka ditahan. Antonin menjelaskan, menurut catatan intelijen Paviliun Tianjiku, ras-ras yang kalah seharusnya dibunuh, tetapi Tuhan mengasihani kehidupan. Jika mereka semua dibunuh, akan ada terlalu banyak kematian, yang akan menyebabkan kepunahan banyak ras. Jadi, beberapa orang kuat berkompromi, yaitu membunuh orang-orang kuat dari ras yang kalah dan menahan mereka bersama-sama. Namun, selama kekacauan itu, beberapa ras ikut berperang secara keseluruhan. Meskipun anggota-anggota kuat dari ras-ras inti ini dipenjara, mereka tidak berakhir dengan nasib musnah. Hal ini terjadi pada ras emas, kayu, dan bumi. Dan jika Anda ingin mendapatkan prasasti asli ketiga suku ini, Anda hanya bisa pergi ke satu tempat. Julian juga menebaknya dan berkata, disinilah orang-orang kuat ini dipenjara. Itu benar. Antonin mengangguk dan berkata, tempat ini disebut dunia penjara. Letaknya di suatu tempat yang jauh di dalam dunia yang gelap. Ada banyak sekali formasi yang dibangun di sekitar alam semesta penjara. Tidak ada orang kuat yang bisa membuka paksa formasi tersebut untuk masuk, dan orang-orang kuat di dalamnya tidak bisa keluar. Namun, ketika formasi itu dibangun, ras-ras besar meninggalkan jalan keluar dan sebuah lampu. Selama ada lampu ini yang menuntun jalan, kalian bisa memasuki dunia penjara. Pada titik ini, Antonin berhenti sejenak dan melanjutkan, lampu ini dijaga oleh klan bulu, pemimpin 4 klan kuno, tetapi dicuri. Mendengar ini, Julian teringat sesuatu, dan Sarah juga teringat sesuatu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Siapa yang mencurinya? Julian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuanku, kata Antonin langsung. Ia tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Tuanmu. Julian dan yang lainnya semuanya terkejut. Antonin berkata, sejak 4 klan gelap kuno mendominasi dunia gelap, beberapa pria kuat yang mengerikan telah lahir dalam sejarah. Pria-pria kuat ini bahkan disebut sebagai penguasa kegelapan. Di antara mereka adalah kepala jiwa gelap, dan guruku, Master Paviliun dari Paviliun Tianji.
Setelah berkata demikian, Antonin menarik napas dalam-dalam. Julian dan yang lainnya juga sangat tertarik dengan peristiwa masa lalu ini. Antonin melanjutkan, kamu bisa pergi membaca buku. Buku itu berjudul Penjara Naga dan penulisnya adalah aku, Qi Tiankendo. Julian bertanya, mengapa gurumu, kepala pavilion Tianji, mencuri lampu minyak untuk memasuki dunia penjara? Ini ada hubungannya dengan kekacauan di dunia gelap. Kekacauan ini melibatkan keluarga majikanku. Semua orang kuat di keluarga majikanku dipenjara di dunia penjara. Setelah majikanku mewarisi pavilion Tianji, beliau mengabdikan diri untuk berkultivasi hingga menjadi tak terkalahkan di dunia gelap. Kemudian beliau pergi untuk mencuri lampu minyak. Namun, lampu minyak itu ada di klan bulu dan dijaga oleh banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam perang. Orang-orang kuat ini telah mencapai langit dalam kultivasi mereka. Ketika majikanku pergi ke klan bulu, beliau mencuri lampu minyak, tetapi beliau juga ditemukan. Beliau bertempur sengit dengan orang-orang kuat di klan bulu dan akhirnya melarikan diri dengan luka-luka. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu apakah beliau hidup atau mati, dan keberadaannya tidak diketahui. Dan lampu minyak yang masuk ke dunia penjara juga menghilang. Selama ini, pavilion Tianji saya telah mencari keberadaan Master Pavilion dan keberadaan lampu minyak, tetapi tidak berhasil. Julian tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dagunya dan berkata, asal aku bisa menemukan lampu minyak ini, aku bisa memasuki dunia penjara. Di dunia penjara, ada makhluk-makhluk dari 3 suku 5 elemen. Kalau aku menemukan mereka, aku bisa mendapatkan teknik rahasia mereka, kan? Itu benar. Antonin tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan ini untuk memintamu menemukan lampu minyak yang akan membawamu ke dunia penjara. Pavilion Tianjiku sudah lama mencarinya, tetapi masih belum menemukannya. Bagaimana kau bisa menemukannya juga? Lalu kenapa kau menceritakannya padaku? Jika Anda membutuhkan informasi ini, saya akan memberitahu Anda. Bab 2729, kembali ke tak berujung. Antonin secara singkat menceritakan beberapa kejadian masa lalu dan memberitahu di mana prasasti yang dicari Julian berada. Namun, dia hanya mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Julian untuk mendapatkan prasasti asli dari 3 elemen yakni emas, kayu, dan tanah. Sebab, selain lampu minyak, tidak ada jalan untuk memasuki dunia penjara. Saat itu, gurunya telah memasuki tahap setengah langkah kelupaan tertinggi, tetapi masih belum mampu membuka formasi dunia penjara. Selain lampu minyak, apakah tidak ada cara untuk memasuki dunia penjara? Tanya Dara. Iya. Antonin mengangguk pelan dan berkata, formasi di luar dunia penjara ini dibentuk oleh ras-ras yang tak terhitung jumlahnya. Formasi ini berisi prasasti asli dari berbagai ras. Tidak ada orang kuat yang bisa membukanya, kecuali mereka bisa mempelajari prasasti asli dari berbagai ras. Namun, hal ini mustahil, atau mereka bisa mengumpulkan ras-ras yang membentuk formasi ini. Formasi ini hanya bisa dibuka ketika berbagai ras bergabung. Seperti apa bentuk lampu minyak itu? Tanya Julian. Antonin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak yakin, tetapi menurut informasi yang ditinggalkan oleh pavilion Tianjiku, lampu minyak ini dibuat menggunakan sinar cahaya fajar. Sinar cahaya fajar ini mengandung kekuatan prasasti asli dari ras yang membentuk formasi tersebut. Jadi, dengan lampu minyak, kau bisa memasuki dunia penjara, tetapi kau hanya bisa masuk. Pada dasarnya mustahil untuk membawa makhluk-makhluk itu keluar dari dunia penjara. Tuanku tahu itu mustahil, tetapi ia tetap pergi ke sana dengan tekad bulat, masih ingin menyelamatkan anggota klannya. Ada petunjuk tentang lampu minyak? Sarah juga bertanya. Antonin menggelengkan kepalanya sedikit. Jika ada petunjuk, pavilion Tianjiku pasti sudah menemukannya sejak lama. Oke, aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku. Julian berdiri, menangkupkan kedua tangannya, lalu menatap Sarah dan berkata, Sarah, ayo pergi. Kemudian, ia memandang Dara dan Rula dan berkata, Sarah dan aku akan pergi mencari lampu minyak. Kalian bisa tinggal di markas pavilion Tianji. Aku akan kembali setelah mendapatkan prasasti asli dari 3 suku yang tersisa. Dara mengerutkan kening dan berkata, pavilion Tianji sudah lama mencarinya, tetapi masih belum menemukannya. Bagaimana mungkin kau menemukannya dalam waktu singkat? Mengapa kita tidak melupakannya saja dan mencari cara lain untuk menghadapi 4 klan kuno? Mengandalkan Milan saja tidak ada harapan. Saya tahu batas saya, kata Julian. Julian berkata demikian, Dara tidak mengatakan apa-apa lagi. Rula tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa menyelamatkan adiknya dengan kekuatannya sendiri. Jika dia ingin menyelamatkan adiknya, dia hanya bisa mengandalkan Julian. Sekarang, apapun yang Julian lakukan, dia akan mendukungnya. Antonin melirik Julian dan Sarah, lalu bertanya, kalian mau cari lampu minyak di mana? Apa kalian punya tujuan? Katakan padaku, mungkin pavilion Tianjiku bisa membantu kalian. Lagi pula, ini menyangkut Master Pavilion Tianjiku dan Masterku. Belum, Julian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku doakan semoga beruntung. Antonin tak berkata apa-apa lagi dan memberi isyarat mengundang. Julian membawa Sarah dan meninggalkan markas besar pavilion Tianji. Setelah mereka pergi, mereka mengubah penampilan mereka dan menyembunyikan aura mereka. Sarah menatap Julian dan bertanya, mungkinkah kau juga merasakan lampu minyak di area dunia gelap yang terhubung dengan yang tak berujung?
Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin aku merasakannya? Aku hanya melihatnya sebelumnya dan tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku tidak menyangka lampu minyak ini punya asal-usul yang begitu hebat. Sarah berkata, aku memang merasakannya, tapi aku tidak tahu apakah lampu minyak ini yang dicuri oleh Master Pavilion Tianji, atau yang masuk ke dunia penjara. Julian merenung, kalau begitu, mengapa lampu minyak ini masih berada di dunia gelap alam tak berujung? Mungkinkah Master Pavilion Tianji terluka parah dan berkelana di dunia gelap, lalu akhirnya memasuki alam tak berujung? Sarah menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani berspekulasi tentang hal-hal ini. Julian melanjutkan, sebelumnya, ketika saya berada di alam tanpa akhir, saya bertemu dengan seorang biksu tua yang merupakan bawahan Kaisar Manusia Fuxi. Fuxi memasuki kedalaman dunia gelap. Menurut spekulasi saya sebelumnya, Kaisar Manusia Fuxi mungkin telah tiba di alam pusat, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Oh, Sarah menatapnya dengan bingung. Julian menjelaskan, karena Six Round menyebutkan lampu minyak itu kepadaku. Dia berkata bahwa lampu itu peninggalan Kaisar Manusia. Inilah yang ditinggalkan Kaisar Manusia untuk makhluk-makhluk di alam tanpa akhir. Dia berkata bahwa lampu minyak itu dapat menuntun alam tanpa akhir keluar dari dunia gelap. Pada awalnya, ketika Six Round mengatakan ini, Julian tidak peduli. Sekarang tampaknya Kaisar Fuxi memiliki hubungan erat dengan lampu minyak. Adapun Six Round, selama era Kaisar Manusia di alam tanpa akhir, dia pasti telah melihat lampu minyak ini, jadi dia berkata bahwa itu ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Apakah kita akan kembali ke alam tak berujung sekarang? Tanya Sarah. Julian mengangguk dan berkata, Kaisar Manusia Fuxi telah menghilang. Dia tidak pernah muncul di alam pusat. Fu Zhen dan teman-temannya juga pergi ke Akademi Dewa Surgawi untuk mengikuti penilaian. Penilaian ini hampir terkenal di alam pusat. Jika Fuxi benar-benar berada di alam pusat, dia pasti akan mengetahuinya dan pasti akan pergi ke Akademi Dewa Surgawi. Di alam tak berujung saat ini, ada banyak orang kuat yang selamat dari era Kaisar Manusia. Mari kita kembali dan bertanya kepada mereka dulu. Sarah mengangguk. Ayo pergi. Julian menarik Sarah dan melemparkan jimat pemecah batas. Hilangnya mereka terjadi di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat area pesawat yang tak berujung. Julian membuka formasi pesawat tak berujung, menarik Sarah, dan memasuki pesawat tak berujung. Pesawat tanpa akhir saat ini bukan lagi pesawat lemah seperti dulu. Pesawat tanpa akhir saat ini telah berevolusi menjadi pesawat level 7. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum bisa berevolusi menjadi pesawat level 8. Kita pulang dulu, ya. Sarah menatap Julian dan berkata, aku sudah lama tidak di rumah, aku tidak tahu bagaimana kabar anak-anak. Baiklah, mari kita pergi ke surga umat manusia dulu. Julian mengangguk. Ras manusia, surga. Pada saat ini, seluruh surga sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan Pangu, Fu Zhen, Talal dan Zhang Taichu ada di sini. Mereka semua berada pada level puncak Tianzun kecil, tetapi sekarang mereka semua tampak hikmat karena musuh terlalu kuat. Di depan istana surgawi adalah Everett, Dewa Keabadian. Everett memiliki potensi yang luar biasa. Sejak Sarah mewariskan posisi Dewa Keabadian kepadanya, ia telah menyempurnakan kekuatan asli baru dari alam tak berujung. Ditambah dengan catatan Tao asli yang ditinggalkan oleh Julian, kultivasinya telah berkembang pesat, dan kini ia telah memasuki alam yang mulia surgawi kecil. Dengan mengerahkan kekuatan asli pesawatnya, ia dapat melawan Dewa Langit Agung yang sakti. Pengadilan langit tak lagi memenuhi syarat untuk menguasai alam semesta, dan Everett, kau tak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam abadi. Lepaskan saja posisi penguasa alam abadi, dan aku bisa melindungimu dari kematian. Di kehampaan di luar istana surgawi, berdiri seorang pemuda. Harder, kau ingin menjadi penguasa alam abadi. Mimpi yang bodoh. Everett memasang ekspresi dingin di wajahnya. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan asal-usul alam abadi berkumpul membentuk pedang panjang. Saya ingin melihat seberapa kuat Wu Tianzun. Aura Everett melonjak. Everett, jangan bertindak gegabah. Fu Zhen berkata, meskipun kau yang bertanggung jawab atas alam tanpa akhir, wilayahmu terlalu rendah. Bahkan jika kau menggunakan asal alam, kau tidak sebanding dengan asal batu surgawi. Yang mulia surgawi lebih mengerikan dari yang kau kira. Jika pertarungan benar-benar terjadi, pengadilan surgawi akan hancur. Jika tidak berhasil, serahkan saja penguasa alam tanpa akhir. Bagaimanapun, penguasa alam tanpa akhir bisa kita gantikan. Harder adalah murid yang pernah diterima Julian. Namun, Harder tidak mengetahui hubungan antara gurunya dan surga umat manusia. Yang lain juga tidak tahu bahwa Harder adalah murid Julian. Bab 2730, lihat Yuming. Harder adalah seorang jenius sejati. Julian mengajarinya selama satu era. Sekarang dia telah memasuki alam Wu Tianzun dan menjadi orang terkuat di alam tak berujung, dia juga ingin menjadi penguasa alam tak berujung ini. Bahkan saat menghadapi pasukan besar umat manusia dan banyak orang kuat, dia tetap tak kenal takut, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, ayo bersama. Harder sangat gila. Namun, dia memiliki kekuatan yang luar biasa.
Arjuna, Vivi, Zola dan yang lainnya semuanya tampak hikmat. Ini adalah malapetaka bagi istana surgawi umat manusia. Jika kita kalah dalam pertempuran hari ini, umat manusia akan kehilangan kendali atas alam semesta yang tak berujung ini. Harder, kamu telah melewati batas. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kehampaan yang jauh. Siapa? Harder tampak meremehkan dan berkata, di dunia ini, yang kuat dihormati. Karena akulah nomor satu di dunia ini, akulah yang seharusnya menjadi dewa keabadian. Guru, guru. Setelah melihat siapa yang datang, ekspresi Harder tiba-tiba berubah. Awalnya, ia hanyalah orang biasa, tetapi berkat Julian, ia dapat meniti jalan kultivasi dan mencapai kesuksesan seperti ini. Ayah, ibu. Arjuna dan yang lainnya gembira saat melihat orang yang muncul. Melihat Julian kembali, Kaisar Beladiri dan yang lainnya juga menghela napas lega. Melihat pemandangan ini, Harder bingung. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama, mereka jadi keluarga. Ekspresi Harder menjadi menarik, dan dia langsung tertawa. Salah paham, salah paham. Seketika, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, murid memberi salam kepada guru. Julian mengangguk lembut dan berkata, bangun. Dia memandang Harder dan merasakan bahwa dia telah memasuki alam master bela diri surgawi, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Harder juga mengamati Julian dengan indera ketuhanannya. Ketika mengetahui bahwa Julian baru berada di tahap akhir alam surgawi kecil, ia sedikit terkejut. Ia merasa gurunya sangat kuat. Sebab, ketika Julian mengajarinya, itu sangat misterius. Saat itu, ia sama sekali tidak memahami tingkat kultivasi Julian. Ia hanya merasa bahwa guru ini sangat misterius, dan kekuatan magis yang dikuasainya terlalu mengerikan. Bahkan sekarang, ia masih merasa bahwa kekuatan magis yang dikuasai Julian terlalu mengerikan. Bos. Seorang pria berkulit gelap berbaju zirah datang, wajahnya yang gelap penuh kegembiraan, dan berkata, Anda akhirnya kembali. Julian mengulurkan tangannya dan menepuk dada Kevin dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, Kevin, sudah lama aku tidak melihatmu. Apa kau baik-baik saja? Lumayan, kata Kevin sambil tersenyum, aku tidak punya kekhawatiran di surga manusia. Selain kultivasi, aku tidak punya apa-apa untuk dikejar. Bos, mengapa Anda kembali? Tanya Kaisar Beladiri Fuzen. Julian berkata, kembalilah untuk memeriksa beberapa hal. Julian kembali kali ini terutama untuk menanyakan tentang lampu minyak. Ada banyak orang kuat yang tersisa dari era Kaisar Manusia, dan mereka pasti tahu tentang lampu minyak ini. Apakah kamu pernah melihat lampu minyak? Julian bertanya langsung. Lampu minyak? Fuzen sedikit terkejut dan berkata, apakah kau berbicara tentang lampu penuntun peninggalan Kaisar Fuxi? Mungkin, ceritakan padaku. Julian tidak yakin apakah kedua lampu itu sama. Kaisar Beladiri Fuzen berkata, ketika Endless dalam kesulitan, Kaisar melukai pemimpin iblis jahat dari luar angkasa dengan parah, lalu ia mengejar mereka hingga ke bagian terdalam dunia gelap. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah lampu. Konon lampu ini dapat menerangi dunia gelap. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, ini hanya berlaku untuk yang lemah. Seiring seseorang menjadi lebih kuat, ia tidak lagi membutuhkan lampu minyak untuk menerangi dunia yang gelap dan dapat menjelajahinya. Karena itu, tidak ada makhluk hidup yang memperhatikan lampu minyak ini. Sarah bertanya, apakah kamu tahu asal-usul lampu minyak ini? Kaisar Beladiri Fuzen menggelengkan kepalanya sedikit. Saya memiliki. Seorang wanita berpakaian biru berdiri. Dia adalah Julia, dan dalam arti tertentu, dia juga putri Julian. Dia selalu tinggal di alam tak berujung, di surga umat manusia. Julia melangkah maju dan berkata, dalam pertempuran saat itu, Kaisar Manusia Fuxi memanggil sebuah lampu. Lampu ini menerangi medan perang dan menunjukkan jalan bagi pasukan yang tak terbatas, yang menyebabkan kekalahan kita dalam serangan itu. Dipanggil, Julian mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah lampu minyak ini selalu ada di tubuh Kaisar Manusia? Julia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Coba tanya Tuan Muda, mungkin dia tahu. Tuan Muda yang disebutkan Julia adalah Tuan Muda Pulau Jahat, dan juga Yue Ming yang bereinkarnasi di alam tanpa akhir. Sejak Julian menyelesaikan masalah ini, Yue Ming telah tinggal di alam tanpa akhir untuk melakukan perbuatan baik demi menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh Pulau Jahat di alam tanpa akhir. Julian menatap Sarah dan berkata, Sarah, kau tinggallah di istana surgawi dulu. Aku akan mencari Yue Ming. Sarah mengangguk sedikit. Julian pergi untuk merasakan keberadaan Yue Ming. Seketika itu juga, jasad itu menghilang dari tempatnya. Bidang tak berujung, alam semesta tertentu. Planet yang begitu biasa hingga mustahil untuk lebih biasa lagi. Tingkat peradaban di planet ini sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada bumi saat Julian lahir. Planet ini belum berkembang ke era teknologi, juga belum memasuki era kultivasi. Semua manusia di planet ini adalah makhluk fana. Dan di suatu negara di planet ini, ada sebuah klinik. Di depan klinik, banyak orang mengantri untuk menemui dokter. Seorang pria dan seorang wanita sedang sibuk. Julian muncul di sini tanpa suara. Ketika ia muncul, ia menarik perhatian pria itu.
Wanita itu juga menyadari kehadiran Julian. Dengan raut wajah gembira, ia bergegas keluar dan berteriak riang, "Saudara Julian, kau kembali." Wanita itu tak lain adalah Yuezi, makhluk dengan kemampuan kenabian, makhluk yang bisa melihat masa depan dan memahami sebagian darinya. Sudah tutup. Kembali lagi besok. Yue Ming membubarkan orang-orang yang mengantre untuk perawatan medis, lalu menutup pintu dan berjalan menuju Julian sambil tersenyum. Ia berkata, "Sudah lama." "Ya." Julian mengangguk pelan dan berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu." "Apakah ada sesuatu yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Yue Ming. Dia menjelajahi dunia tanpa akhir dan sangat memahami seluk-beluk dunia tanpa akhir. Dia tahu bahwa Julian telah lama pergi, dan pasti ada sesuatu yang harus dia lakukan ketika kembali untuk mencarinya kali ini. "Ayo cari tempat duduk," kata Julian. "Oke." Yue Ming mengangguk. "Planet ini, hotel biasa. Ada beberapa minuman dan makanan ringan di atas meja." Julian dan Yue Ming duduk berhadapan, sementara Yuezi berdiri di samping. Julian menatapnya dan berkata, "Saudari Yuezi, silakan duduk juga." "Baiklah." Yuezi lalu duduk. "Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini?" Julian bertanya pada Yue Ming. Yue Ming berkata, "Aku telah menjelajahi dunia tanpa akhir, melakukan perbuatan baik, dan mengumpulkan kebajikan untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh pulau jahatku terhadap dunia tanpa akhir. Selama kurun waktu ini, aku telah terbiasa dengan kehidupan dan hari-hari seperti ini. Kultivasimu belum mencapai kemajuan. Sekarang kau bahkan belum mencapai ranah dominasi," kata Julian setelah meliriknya. Bersambung.